Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, lebih khusus bagi jemaat Gemim Ebenezer Winangun, di pagi hari ini kita boleh bersyukur karena penyertaan Tuhan berlaku terus dalam kehidupan kami semua, di mana kita boleh bersyukur karena Tuhan selalu menjaga memelihara kita di sepanjang seminggu yang sudah kita lewati. Untuk itu di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 kita akan beribadah bersama. Untuk itu di pagi hari ini ibadah ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Dina Sofia Mawara Werat STH sebagai Ketua Jemaat Gemim Ebenezer Winangun. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk beribadah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Kita sambut dengan menyanyi NNBT nomor 1, pujilah dia, pujilah dia. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam Amsal 24 ayat 19 sampai dengan 20. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Kita menyanyi NKB 195, kendati hidupmu tentram. Tentram dan senang.
Jemaat, silahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang maha baik, Engkau yang kami sembah dan agungkan dalam hidup kami. Perjalanan hidup kami ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu selalu. Kami boleh ada sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebagai umat-Mu yang selalu Engkau pelihara, kami datang mengaku di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang cenderung melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Terkadang dalam sikap dan perilaku kami kurang menghargai orang lain. Kami tidak mampu peduli terhadap penderitaan orang lain. Kami berlaku egois dan hanya mementingkan diri kami sendiri. Kehadiran kami terkadang kurang mampu mengaktakan dan membawa damai sejahtera bagi orang lain. Karena sering kami menjadi pemicu-pemicu persoalan di tengah-tengah kebersamaan dengan orang lain. Baik ketika kami ada di rumah kami, maupun ketika kami berada bersama dengan orang lain di luar rumah kami, maupun dimanapun kami berada. Tuhan, dalam pikiran, perkataan, ataupun tutur kata kami serta perilaku hidup kami sering mengabaikan amanat Tuhan dan kami seringkali menyakiti hati Tuhan melalui sikap dan perilaku kami kepada orang lain. Ini kami yang bermohon kepadamu Bapa, ampuni dan kasihani kami yang berdosa, agar kami layak untuk menerima berkat daripadamu. Kami bermohon kepada Tuhan Yesus Maha Pengampun yang selalu mengasihi kami. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 8. Banyak orang suka diampuni. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita menyanyi NNB 36, barang siapa yang percaya. Kepada Tuhan, asal
Kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan, inilah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat kami mengerti sehingga kami boleh mengaktakan itu dalam kehidupan keseharian kami. Datanglah ya Tuhan, bersabdalah. Kami mau mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Lembaga Alkitab memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kidung Jemaat 50A. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema kita di minggu ini, hiduplah dalam kasih dan perdamaian. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, dewasa ini dengan berbagai tekanan dan kesulitan hidup yang dirasakan, dan dengan berbagai kemajuan teknologi yang ada, maka semakin terlihat betapa manusia semakin hidup cinta diri, menjadi egois,
individualistis, tidak peduli terhadap orang lain. Bahkan relasi-relasi antar sesama menjadi berjarak. Bahkan semakin jauh. Meskipun tinggal serumah. Akibat setiap orang lebih suka mencari kesenangan dirinya sendiri. Dan tidak mempedulikan orang lain di sekitarnya. Penggunaan HP secara terus-menerus mengakibatkan kita hidup serumah, tetapi menjadi orang yang berjarak atau semakin jauh dalam relasi. Tidak sedikit juga relasi antar sesama menjadi rusak. Karena begitu mudahnya seseorang menebar rasa kebencian dan permusuhan-permusuhan melalui media sosial. Saudara-saudaraku, realitas ini hendaknya menjadi keprihatinan kita bersama. Apalagi kita sebagai warga gereja, sebagai anak Tuhan, kita mesti menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang lain. Menampilkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang membawa ataupun menjadikan hidupnya hidup yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain, dimanapun dia berada. Saudara-saudaraku, bagian bacaan Roma 12 ayat 9 sampai 21 berisi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tentang bagaimana seharusnya kehidupan orang Kristen yang harus hidup bersama dengan orang lain. Bagaimana seharusnya tampil sebagai anak-anak Tuhan. Karena memang orang-orang Kristen di Roma ada masalah besar yang mereka hadapi. Terjadi ketegangan rasial antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena orang Yahudi menganggap mereka lah bangsa yang terpilih. Dan orang non-Yahudi itu hanya pendatang. Orang Yahudi merasa lebih hebat dan lebih tinggi posisi mereka dalam bergereja. Hal ini menjadi masalah besar di antara mereka. Di antara mereka tidak ada kesatuan. Dan ini menghambat penyebaran Injil. Belum lagi mereka harus menghadapi penganiayaan dari pemerintahan Romawi. Karena itu Paulus memberi nasihat kepada jemaat. Yang pertama-tama Paulus katakan tentang kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih menjadi dasar dalam perilaku hidup orang-orang Kristen. Dan bagi Paulus, kasih itu tulus, tidak menuntut balas. Ayat 9 sampai dengan 13. Kasih yang hanya memberi dan tak harap kembali. Kasih itu tidak munafik. Dan kasih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 14 sampai 21. Karena di dalam kasih ada pengampunan. Karena pembalasan adalah hak Allah. Allah sendiri yang akan membalaskannya.
Di tengah berbagai penderitaan karena tekanan dan aniaya, Paulus meminta supaya tetap buat kebaikan kepada orang yang telah berlaku jahat sekalipun. Paulus bilang, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Ini harus menjadi prinsip hidup kita. Dan jika berhadapan dengan kesukaran dan penderitaan, ada 3 hal yang dapat dilakukan. Ayat 12, bersukacita dalam pengharapan. Yang pertama, kedua, sabar dalam kesesakan. Dan ketiga, bertekun dalam doa. Dan jika kita ingin disukai di tengah orang yang membenci kita, maka tetaplah memberkati orang yang menganiaya kita. Solider dengan kesusahan orang lain. Dan bersikaplah rendah hati. Usahakan perdamaian. Dan hiduplah dalam perdamaian. Damai sejahtera adalah tujuan Allah dalam Kristus untuk kita dan dunia ini. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, nasihat Paulus ini memang bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Karena dalam diri kita manusia, selalu ada kecenderungan untuk berbuat yang jahat, untuk melakukan dosa. Dalam diri kita terkadang ada keinginan untuk meninggikan diri, membenci dan memusuhi, membalas kejahatan dengan kejahatan, mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap persoalan dan pergumulan orang lain. Dan karena itu, kita sesungguhnya memerlukan perubahan diri, pertobatan. Yesus rindu kita memiliki karakter Kristus. Nasihat Paulus ini hendaklah kita aktakan dalam kehidupan keseharian kita. Marilah kita semua hidup dalam kasih dan perdamaian. Amin. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Kita menyanyi NKB 197, besarlah untungku. Bersuka jiwaku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan mendoakan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun secara pribadi mulai tanggal 6 sampai 12 September, juga hari ulang tahun perkawinan, dan mereka yang dalam proses pemulihan dan yang lanjut usia. Tanggal 6 September, Saudara Evan Mangarep. 8 September, remaja Gisela Kahar, Bapak Simon Tetelepta. 9 September, Ibu Magda Mengko Tamba. 10 September, Pak Yanto Tawaluyan. 11 September, Saudara Yosua Lumempo. 12 September, remaja Stefania Suwu. Ibu Frederika Pinontoan. Hari ulang tahun perkawinan tanggal 8 September, keluarga Lambris Sumakul 25 tahun, keluarga Repi Rompis 17 tahun. Mereka yang dalam proses pemulihan dan yang lanjut usia, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Saudara Joshua Lumempo, Bapak Yance Wowor, Ibu Boki Turang Leuhang, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Yulin Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalangi Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena firman-Mu telah diberitakan. Dan firman Tuhan ini memberikan semangat dan arahan bagi jemaat Tuhan agar terus hidup dalam kasih dan perdamaian di tengah berbagai masalah hidup yang dirasakan. Tuhan memampukan dengan Roh Kudus sehingga kami semua boleh menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam persekutuan yang beribadah ini, jemaat-Mu telah merespons firman-Mu dengan memberi persembahan. Apapun yang telah dipersembahkan oleh jemaat-Mu yang berkenan di mata Tuhan, biarlah kiranya itu berbau harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati pemberian-pemberian jemaat-Mu. Engkau menguduskan semuanya. Dan Engkau juga yang akan memberkati terus-menerus kehidupan, pekerjaan dan usaha serta perjuangan jemaat-Mu Ebenezer Winangun. Dalam berbagai kesulitan hidup dan dalam berbagai kelimpahan dan kekurangan, mereka telah memberi persembahan. Dan ingatkanlah kiranya kepada jemaat-Mu untuk tahu bersyukur dalam segala keadaan. Dengan pemberian-pemberian persembahan untuk kemuliaan bagi pekerjaan dan nama Tuhan sendiri. Diberkatilah jemaat-Mu yang memberi persembahan. Dan diberkatilah kehidupan jemaat Tuhan Ebenezer. Dari anak-anak bayi sampai orang-orang tua lanjut usia. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Berkatilah hidup mereka semuanya. Dan tolonglah Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalukanlah COVID-19 ini dari kehidupan umat-Mu, Jemaat Gemim Ebenezer. Dan tolonglah kami, agar kami boleh terus bekerja dan berjuang demi melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Tolonglah mereka yang dalam pergumulan sakit, di rumah maupun di rumah sakit.
Pulihkanlah mereka yang dalam proses pemulihan. Kuatkanlah iman dan pengharapan mereka di tengah berbagai tekanan hidup, penderitaan, bahkan di masa tua. Dan Tuhan akan tolong selalu mereka hadir dalam setiap pergumulan mereka. Berkatilah dan kuduskanlah sukacita jemaat-Mu yang akan berhari ulang tahun secara pribadi mulai tanggal 6 September sampai 12 September. Dan mereka diberi kesehatan kuat, berkat-berkat dalam hidup dan rumah tangga mereka. Demikian mereka yang berhari ulang tahun perkawinan, kebahagiaan, sukacita, bahkan kesuksesan. Kesehatan kuat akan terus menjadi bagian kehidupan keluarga-keluarga yang berhari ulang tahun. Terima kasih Tuhan. Kami membawa seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai 8 Gemim Ebenezer Winangun. Bahkan para penatua Bipra. Bangkitkanlah kiranya sukacita mereka untuk melayani. Kuatkan dan teguhkanlah mereka dalam melaksanakan tanggung jawab. Lindungilah mereka dari COVID-19 ini. Ketika mereka harus melayani jemaat-Mu, mendatangi jemaat-Mu dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Dan Tuhan memberkati pelayan khusus jemaat-Mu ini serta seluruh jemaat Tuhan Ebenezer. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berikanlah hikmat bagi pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh menteri dan jajaran pemerintahan sampai ke daerah-daerah dan kota kami ini Manado. Tolonglah Tuhan, dan biarlah Kau pulihkan ekonomi bangsa kami. Jangan Engkau biarkan kami Tuhan, jangan hancurkan bangsa kami. Dan Tuhan akan melalukan COVID ini, sehingga perekonomian boleh berjalan. Kesehatan masyarakat ini akan selalu ada dalam pemulihan sehat dan kuat yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Dengarkanlah kami yang berdoa dan bermohon ini Bapa. Ampunkanlah dosa kami. Kami membawa kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, sumber segala berkat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita tutup dengan menyanyi NKB 206, Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya di gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara
damai sejahtera. Amin, haleluya. Silakan duduk, ibadah selesai.